Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberi penjelasan tentang persamaan trigonometri dan pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian: persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Pada prinsipnya, persamaan trigonometri sama dengan persamaan linear atau kuadrat. Hal yang membedakan adalah himpunan penyelesaian pada persamaan trigonometri berupa besaran sudut. Kamu mungkin akan menemukan nilai sudut yang lebih dari satu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, karena grafiknya akan memuat nilai yang sama di beberapa sudut. Grafik berikut ini adalah contoh persamaan Y sama dengan sin X untuk min 360 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Nilai utama yang harus dilihat adalah di area bergaris biru, tepatnya pada interval min 90 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 90 derajat. Persamaan trigonometri untuk kosinus bisa kamu lihat pada grafik berikut ini. Nilai utama yang harus dilihat adalah nilai pada garis biru, tepatnya pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk nilai kosinus lain, bisa kalian tentukan dengan persamaan seperti ini. Cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Persamaan tangan. Persamaan tangan adalah persamaan trigonometri yang memuat fungsi tangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik Y sama dengan tan X untuk minus 360 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat berikut. Nilai utama yang harus dilihat adalah nilai tan X bergaris biru, tepatnya pada interval minus 90 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat. Jadi perhatikan nilai tersebut akan berulang untuk X positif dan negatif. Untuk nilai lainnya bisa kamu tentukan dengan persamaan berikut. Tan X sama dengan tan alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Pengaplikasian persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama, tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus 3 cos 20T ditambah 7, dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 10 pagi. Tentukan waktu setelah pukul 10 pagi ketika tinggi air mencapai 8,5 meter untuk jangka waktu 36 jam ke depan. Diketahui, tinggi air dinyatakan dalam rumus 3 cos 20T ditambah 7, dengan T adalah waktu dalam jam. Yang ditanyakan, kapan tinggi air mencapai 8,5 meter setelah jam 10 untuk 36 jam ke depan. Penyelesaiannya, dinyatakan tinggi air dengan rumus 3 cos 20T ditambah 7 untuk T lebih dari 0 dan kurang dari 36. 3 cos 20T ditambah 7 sama dengan 8,5. Angka 7 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi 3 cos 20T sama dengan 1,5. Lalu angka 3 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi cos 20T sama dengan 0,5 atau setengah. Cos 20T sama dengan 60 derajat. Pada rumus yang pertama, 20T sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Semua bilangan di ruas kanan dibagi dengan 20, menjadi T sama dengan 3 ditambah K dikali 18. Jika nilai K adalah 0, maka nilai T adalah 3. Jika nilai K adalah 1, maka nilai T adalah 21. Pada rumus yang kedua, 20T sama dengan negatif 60 ditambah K dikali 360. Semua bilangan di ruas kanan
dibagi dengan 20 menjadi T sama dengan negatif 3 ditambah K dikali 18. Jika nilai K adalah 1, maka nilai T adalah 15. Namun jika nilai K adalah 2, maka nilai T adalah 33. Jadi, waktu atau T ketika tinggi air mencapai 8,5 meter adalah 3 jam, 15 jam, 21 jam, dan 33 jam. Setelah 10 pagi yaitu pukul 13, pukul 1, pukul 7, dan pukul 19. Contoh soal yang kedua. Tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30 T. Dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui dalam soal ini. Yang diketahui, D sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30 T, di mana D adalah tinggi air, T adalah waktu dalam jam yang diukur dari pukul 12 siang. Kemudian yang ditanyakan, waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Jadi kita diminta untuk menentukan pukul berapa air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dalam soal dikatakan ketika tinggi mencapai 7,5 meter, berarti D sama dengan 7,5 meter. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus D sama dengan 6 ditambah 3 dikali cos 30 T. Maka menjadi 6 ditambah 3 dikali cos 30 T sama dengan 7,5. Kedua ruas tersebut kita kurangi 6 menjadi 3 dikali cos 30 T sama dengan 1,5. Lalu kedua ruas kita bagi 3 yang menjadi cos 30 T sama dengan 0,5. Nah, cos 30 T sama dengan 0,5 ini kita ubah ke dalam bentuk trigonometri dasar. Misal 30 T sama dengan theta. Jadi 30 T ini kita samakan dengan theta, maka cos 30 T sama dengan 0,5 menjadi cos theta sama dengan 0,5. Cos yang menghasilkan 0,5 adalah 60 derajat, maka cos theta sama dengan 60 derajat. Kemudian kita menyelesaikan persamaan kosinus ini menggunakan dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah theta sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan penyelesaian yang kedua adalah theta sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita perhitungkan untuk nilai K. Kita mulai dengan 0. Mengapa dengan bilangan yang positif? Mengapa tidak dengan bilangan yang negatif? Karena jika kita memilih bilangan yang negatif, maka theta akan bernilai negatif, dan ketika disubstitusikan ke persamaan, maka nilai T itu adalah negatif. Padahal untuk satuan waktu T itu selalu positif. Oleh karena itu, kita mulainya dengan bilangan yang positif. Kemudian, sekarang kita lakukan perhitungan untuk nilai K yang dimulai dengan 0. Untuk penyelesaian pertama, yaitu theta sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, tetanya adalah 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, tetanya adalah 420 derajat, dan seterusnya. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu theta sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, tetanya adalah negatif 60 derajat. Ini tidak memenuhi karena tetanya bernilai negatif. Untuk K sama dengan 1, tetanya adalah 300 derajat. Maka dari persamaan tersebut kita peroleh hasil penyelesaian, yaitu 60 derajat, 300 derajat, dan 420 derajat. Nah, untuk hasil penyelesaian itu kita substitusikan ke dalam persamaan 30T sama dengan theta. Artinya theta nanti kita ganti dengan 60 derajat, 300 derajat, dan 420 derajat.
Untuk theta sama dengan 60 derajat, kita peroleh T sama dengan 2. T sama dengan 2 ini merupakan ketinggian air untuk pertama kalinya. Lalu untuk theta sama dengan 300 derajat, kita peroleh T sama dengan 10. T sama dengan 10 ini adalah ketinggian air untuk kedua kalinya. Jadi, jam 12 siang nanti kita jumlahkan dengan 10 yang menghasilkan 22. Jadi ketika air mencapai 7,5 meter untuk kedua kalinya, itu adalah pada pukul jam 10 malam. Demikian penjelasan materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Semoga kalian dapat memahami materi yang kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.